tanah yang subur atau tanah yang ideal itu, kalaulah seluruh bongkahan itu kita anggap 100%, maka mineral tanahnya itu, pasir liat dan debunya itu 45%. Kemudian bahan organiknya itu 5%. Jadi ini sudah 50% sendiri ya kan. Nah sisanya yang 50% dari volume itu diisi air 25%, diisi udara 25%. Ini yang bagus itu, yang ideal. Gitu ya. Nah, kalau terlalu kering, di mana airnya sangat sedikit, gitu kan, kemudian udaranya juga banyak, ini juga tidak bagus untuk tanaman. Terlalu basah, sehingga pori-porinya itu nanti banyak terisi air, udaranya sangat sedikit, gitu kan, itu juga tidak bagus bagi tanaman. Gitu. Yang bagus bagi tanaman yang mana? Yang itu, yang ideal ini, gitu ya. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Oke. Nah, lalu bagaimana, gitu ya kan, kondisi air di dalam tanah itu? Kaitannya dengan suplainya, kaitannya nanti dengan siklusnya, gitu ya. Ini saya ambilkan sebuah siklus gitu kan, gitu ya, pergerakan air, gitu kan. Jadi ini adalah siklus pergerakan air antar atmosfer dengan tanah. Jadi pada kondisi alamiah ya, gitu kan, pada kondisi alamiah di alam ya, bukan di pot. Jadi air di atmosfer itu nanti akan sampai ke permukaan bumi itu dalam bentuk hujan. Kemudian sampai ke permukaan tanah itu sebagiannya akan masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi. Ini sudah dibahas ya di kuliah pertama. Nah, infiltrasi inilah nanti yang akan mendambakan itu kan lengas atau kelembaban tanah. Dan kelembaban tanah itu atau air tanah inilah nanti yang akan dimanfaatkan oleh tanaman. Kan gitu ya kan? Itu. Kemudian nanti dari tanaman itu nanti mungkin sebagian besar akan menguap dari tanaman itu sehingga transpirasi gitu ya, muter lah gitu ya. Seperti ini. Nah, intinya apa? Intinya bahwa ada dinamika air antara atmosfer dengan tanah yang itu akan mempengaruhi tanaman. Ini kalau di alam ya, misalnya di hutan ya, di kebun gitu kan. Nah, sekarang bicara skala pot saja, kalian untuk bisa membayangkan. Kalau untuk skala pot, gitu kan, maka kan kalian bisa lihat itu kalau punya pot, gitu kan. Kalau dia diisi air, gitu kan, berarti nanti kan akan ada penambahan air dalam pot itu kan. Gitu. Nah, ini ditambahkan ke pot itu sampai misalnya netes-netes ya. Kalau udah netes-netes berhenti misalnya. Nanti air yang netes itu masih terus misalnya sampai pada kondisi di mana pot kita itu lembab, gitu kan, tetapi tidak ada air yang menetes. Nanti dibiarkan berapa hari gitu kan, oleh tanaman dipakai, tanaman udah mulai layu ya. Nah ini siklusnya itu ya. Kalau di alam itu dengan hujan, kalau buatan kan bisa dengan irigasi, bisa dengan disiram. Oke, nah yang kita bahas kali ini di dalam kuliah ini adalah adanya bentuk air atau kelembaban di dalam tanah. Jadi air itu nanti bentuknya di dalam tanah itu bisa berupa air gravitasi, bisa berupa air kapiler, bisa berupa air higroskop. Kalian bisa lihat gambar ini, gambar di tengahnya. Air gravitasi adalah air yang mengisi pori-pori makrobiota, semua pori yang mengisi air. Kemudian dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi ke bawah. Makanya disebut dengan air gravitasi. Setelah air gravitasi ditarik oleh setelah air yang ditarik oleh gravitasi ini habis, tinggallah air kapiler. Air ya kita anggapnya ngambang lah ya di pori-pori itu ya. Dia tidak ditarik oleh gravitasi, tapi dia juga tidak nempel sangat kuat di partikel tanah. Sehingga tanah inilah yang air ini yang bisa dipakai oleh tanaman, tersedia bagi tanaman. Kemudian terus dipakai oleh tanaman sampailah air itu tinggal yang nempel saja di partikel ini, nempel kecil gitu ya.
Apa yang terjadi kalau dia nempel kecil? Berarti air ini sudah sangat sulit ditarik oleh tanaman. Disebut dengan air higroskopi. Gambar ya. Pokoknya lihat gambarnya aja. Oh, kalau dulu memang kuliahnya lebih rumit ya. Tapi saya melihat disederhanakan saja kayaknya mahasiswa itu. Oke, ini perhatikan ya. Semakin ke kiri ini air tanahnya semakin berkurang atau semakin kering ya. Berarti kalau kondisinya seperti ini pori-porinya itu berisi air, kemudian airnya ditarik oleh gravitasi bumi ke bawah. Kalau kita ngisi pot berarti setelah beberapa kali diisi terus potnya itu mulai netes-neteskan air. Air yang menetes-netes itu disebut dengan air gravitasi. Oke, setelah beberapa lama, gitu ya kan, air ini kemudian berhenti ditarik oleh gravitasi. Kalau di alam dia ditarik mengisi air sumur lah gitu ya gampangnya, zona keluar dari zona perakaran. Tapi kalau di pot, gitu kan dia netes ke bawah, gitu ya, keluar dari lubang-lubang pot. Gitu. Nah berikutnya itu tinggallah air kapiler yang tadi saya sampaikan. Air kapiler ini air yang berada di dalam tanah. Tetapi dia sudah atau gaya gravitasi itu sudah kalah dengan adhesi dan kohesi di dalam potnya itu, di dalam tanahnya, gitu kan. Dan air ini juga tidak terlalu kuat diikat oleh partikel tanah, sehingga dia masih bisa dipakai oleh tanaman, gitu ya. Dan kemudian ketika nanti semakin kering, gitu kan, maka akan terjadi air hidrokarbon. Nah disinilah biasanya tanaman itu bisa mulai layu di sini. Makanya hati-hati kalau punya tanaman udah mulai layu harus segera disiram. Jadi air higroskopis itu air yang tertinggal erat, air yang tertinggal di tanah dan ditahan erat oleh tanah, sehingga dia tidak tersedia bagi tanah. Nah, yang tersedia bagi tanaman yang mana? Yang air kapiler itu. Karena di air kapiler ini akar bisa nyerap yang ini ya. Kalau yang ini mau diserap gina mana orang dia ditarik oleh gravitasi gitu kan. Gitu. Kalau yang ini susah kali ditariknya karena udah diikat erat oleh partikel tanah. Jadi antara kapasitas lapang dengan titik layu ini air yang tersedia bagi tanaman. Kapasitas lapang itu kira-kira mulainya kapan gitu ya? Ya gampangannya mulainya ketika air yang disiram di plot itu sudah tidak ada lagi yang ditarik dari gravitasi. Nah, kemudian selain